Mungkin Opa bisa jelaskan sedikit terkait dengan Pulau Pasir ini. Siapa sebenarnya pemilik Pulau Pasir? Apakah Indonesia atau Australia? Habis itu mau klaim itu sebagai milik. Bukan toh. Pulau Pasir itu kan terdapat ada beberapa kuburan. Ya. Ada kuburan di dalam Pulau Pasir situ. Juga ada beberapa pohon. Pemerintah Indonesia yang boleh berjuang untuk mengambil itu supaya kita jangan bermimpi yang bukan-bukan. Ayo. Ibaratnya istri orang kita bermimpi bahwa itu istri kita. Ya itu. Halo semuanya, saat ini beta lagi bersama dengan Opa Age Hazarmawitneti. Beliau ini adalah seorang sastrawan asal NTT, begitu juga seorang penulis hebat karena beberapa buku beliau itu terdapat di beberapa perpustakaan di negara-negara besar, salah satunya di Amerika. Dan salah satu buku beliau itu terkait dengan Pulau Pasir yang ada di antara Pulau Rote dan di Australia. Jadi bagaimana kelanjutannya, beta tanya langsung kepada beliau. Opa, ya. Mungkin Opa masih ingat waktu tahun 2018, beta dengan Opa pernah duduk di ruangan ini. Ya. Kita pernah bahas terkait dengan Pulau Pasir yang ada di antara di Pulau Rote dan Australia. Nah, beberapa hari ini Pulau Pasir itu, masalah Pulau Pasir itu terangkat lagi dan menjadi tren isu di tengah masyarakat Indonesia. Bahkan ada yang mengangkat isu ini dan membuat propaganda. Jadi menjadi bahan perdebatan di antara masyarakat Indonesia. Jadi mungkin Opa bisa jelaskan sedikit terkait dengan Pulau Pasir ini. Siapa sebenarnya pemilik Pulau Pasir? Apakah Indonesia atau Australia? Supaya masyarakat Indonesia itu bisa paham sehingga tidak termakan informasi-informasi miring di luar sana. Opa jelaskan sedikit. Begini, Pulau Pasir sesungguhnya milik Inggris. Dan kemudian Inggris serahkan kepada Australia. Nah, begitu. Jadi bukan milik Indonesia. Hukum internasional sudah menjamin hak kepemilikan pulau itu bukan Indonesia tetapi Australia. Pemerintah pusat mulai dari tempo dulu Soeharto datang gantinya ini Habibie. Tidak ada perkembangan tentang Pulau Pasir. Gus Dur juga itu tidak ada perkembangan tentang Pulau Pasir. Belakangan baru mulai muncul tuntutan nelayan orang kesatuan adat, kumpulan adat di Timur Besar. Bahwa itu milik Indonesia. Ya, milik orang Timur. Milik orang Sabu Alor. Jadi mereka mau perjuangkan untuk itu tetap masuk ke sini. Itu pernyataan begitu tidak sesuai dengan undang-undang internasional. Pemerintah Indonesia yang boleh berjuang untuk mengambil itu pulau kalau benar itu pulau milik Indonesia. Milik adat, kapan adat? Kumpulan adat di Timur Besar ini punya perkumpulan dan mengklaim itu miliknya. Jadi begini Opa, kan ada beberapa masyarakat Pulau Rote mengaku bahwa itu milik Indonesia, bahkan mereka sedang mau menggugat di internasional bahwa itu milik Indonesia dan mau mengusir Australia. Bagaimana pendapat Opa? Begini, kalau mau gugat, masyarakat adat mau gugat, salah alamat gugat di mana? Salah alamat. Saya baca di koran, Subang mau gugat di pengadilan Canberra. Salah alamat. Sebab ini diatur dengan undang-undang hukum internasional. Negara yang Indonesia yang nanti berperkara dengan ini Australia tentang kepemilikan bukan adat. Jadi salah alamat kalau misalnya gugat pulau itu di Canberra. Itu karena saya bikin salah alamat. Karena mereka samakan itu dengan pencemaran Laut Timur waktu bocor minyak. Terus kemudian Pak Ferry Tanuri juga dan didukung oleh pakar hukum, dan gugat, dan Australia juga pakar hukum dukung gugat dan menang
pengadilan pertama tahun 2001 tidak salah menang. Coba tentu yang pengusaha bor minyak itu naik banding tuh, kita belum dengar kabar sampai sekarang. Nah, menang. Nah, itu soal lain, karena soal pencemaran minyak yang dampak dari pencemaran minyak itu masuk ke perairan Timur Rote Sabu. Dan bisa tunjukkan bukti-bukti ini, usaha rumput laut rakyat ya itu tercemar dan mati ya, kerugian sekian. Bisa menang. Itu soal bukan soal itu hukum internasional yang ngatur. Hukum negara yang ngatur, jadi bisa gugat di Australia karena pemboran minyak di itu lokasi Australia. Ya. Bisa gugat sama. Nah, ya. Tapi kalau Pulau Pasir mau gugat, bukan perkara di sini Canberra seperti yang saya baca di koran. Harus Den Haag, Mahkamah Internasional dan pemerintah pusat di Jakarta yang nanti atur. Maka itu pernyataan dari Menteri Luar Negeri yang saya baca kemarin juga, dan ada beberapa pejabat lagi di pusat itu milik Australia. Yeah. Nah sekarang yang ada di Timur Besar ini mau bikin apa? Pulau Pasir itu kan terdapat ada beberapa kuburan. Ya. Ada kuburan di dalam Pulau Pasir situ. Juga ada beberapa pohon yang ada di Indonesia, misalnya pohon kelapa. Belakangan itu saya punya murid satu, namanya Husin Umar, murid SMP Trikora. Yeah. Dia tamat SMP Trikora, kemudian tidak bekerja, tidak melamar pegawai, terus kemudian berlayar. Dia yang bawa kelapa, bibit kelapa ada 5. Oh. Dan dia tanam di sana. Dia tanam. Setelah beberapa tahun kemudian berlayar di pulau dia tanam paneti. Pohon kelapa yang saya tanam sudah hidup. Itu tahun berapa, Pak? Tahun sekitar 70-an. Dia bawa sebagai kenang-kenangan bahwa dia pernah berlayar ke Pulau Pasir dan ini jadi dia bawa kelapa kau tanam. Dan itu hidup. Dan kemudian ada nelayan yang mati karena penyakit sampar. Orang mau buang di mana? Terpaksa sih ya gali lubang ke kubur. Nah, jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa itu milik nenek moyang kita. Iya. Jadi ceritanya tentang kuburan yang ada di Pulau Pasir itu menurut Opaneti bahwa itu ada beberapa orang yang meninggal akibat penyakit ya. Akibat penyakit sampar tadi Opa bilang. Ya. Makanya kubur di situ. Ya, kubur itu mati dan kubur di situ. Ada yang di tengah laut yang mereka buang saja. Tapi yang bisa sampai dibawa ke ini pulau kecil itu ya mereka kubur. Habis mau bikin apa? Habis itu mau klaim itu sebagai milik. Bukan toh. Tidak bisa begitu. Siapa kalau klaim sebagai milik? Siapa penemu Amerika? Benua Amerika. Betul. Nah, berarti dia pun negara klaim bahwa itu kita punya pulau. Benua itu Amerika kita punya itu karena kita pun orang Columbus yang sampai di sana. Iya. Ada ketentuan yang berlaksana, yaitu nelayan tradisional dalam tanda kurung yang bukan pakai alat modern. Pakai alat tradisional. Alat itu, karena itu kebudayaan dari tempo dulu. Iya. Nah, jadi perahu tanpa itu motor dan alat penangkapan ikan tradisional boleh masuk. Ada pintu masuk di bagian agak selatan dari Pulau Pasir itu masuk dan bisa. Tapi kalau pakai motor berarti belum sampai baru di luar itu perairan itu eksklusif Pulau Pasir. Patrolis itu tangkap atau usir begitu. Kalau sudah lolos ya orang tangkap, bawa pergi pemerintah Australia untuk dihukum. Tapi kalau masih di luar 12 mil itu perairan eksklusif berarti dong usir saja pulang. Tapi kalau nelayan tersudah dengan perahu biasa, bebas. Masuk, ya bisa dari bawah. Karena tidak akan terjadi pencemaran karena bijak motor yang terlupa. Ada pesan tidak untuk pemerintah menyangkut dengan Pulau Pasir ini? Pesan itu sudah jelas. Mereka pemerintah pusat sudah tegaskan bahwa itu milik Australia. Pemerintah provinsi, saya belum dengar hanya satu pernyataan dari Ibu Wakil Ketua DPRD provinsi, Ibu Ince Sayura.
Pernyataan dari Koran itu seperti dia ragu-ragu tentang kepemilikan, jadi dia bilang kepada itu masyarakat Arab yang berjuang, dia bilang berjuanglah. Kalau ada data, tapi cuma dia punya ketika itu kalau ada data yang meyakinkan berjuanglah, tapi lewat pemerintah pusat. Itu ibu juga bagus. Dengan demikian sebenarnya pemerintah pusat lah yang punya kewajiban untuk memperjuangkan. Tapi pemerintah pusat sudah bikin klaim, bikin pernyataan sudah 3 kali, 3 pejabat. Oh itu milik Australia. Nah di sini begini apa? Harusnya pakar-pakar hukum atau dosen-dosen hukum di universitas yang ada di Kupang ini, baik Undana, Unwira dan lain-lain, berikan pencerahan kepada ketua adat, ketua kelompok adat itu Ferry Tenole, supaya dia tahu. Jadi dia jangan terlalu besar mulut untuk provokasi banyak orang dengan berbagai pernyataan. Jadi alangkah baiknya pemerintah provinsi dan DPR provinsi, kabupaten, kota semua peristiwa pakar-pakar hukum internasional, mereka memberikan pencerahan kepada masyarakat tokoh adat. Media online banyak terbuka untuk mereka bersuara. Media cetak lokal juga banyak terbuka. Bicaralah, bicara supaya masyarakat tahu. Yang kita tahu tapi kita sembunyi lagi pengen itu dan bikin bodoh orang lain lah. Orang lain berjuang tutup mata, ya, dan timbul kerugian besar atau nyawa. Jadi begitu ya masyarakat Indonesia, beta lagi bersama dengan seorang sastrawan asal NTT sekaligus penulis buku terkait dengan Pulau Pasir. Beliau sendiri yang mengatakan dan menjelaskan pada kita semua bahwa Pulau Pasir itu bukan milik Indonesia melainkan milik Australia atas pemberian dari Inggris akibat daerah wilayah jajahan. Jadi untuk kalian yang suka buat konten tentang Pulau Pasir yang membuat propaganda berhenti membodohi masyarakat ya. Ya lebih baik hentikan saja, melihat kesempatan kerja di mana untuk rambah. Oh iya. Daripada bermimpi ya. Jadi beliau bilang mending bekerja dengan baik di tempat mana saja yang halal daripada kalian hanya bermimpi dengan Pulau Pasir. Bermimpi Pulau Pasir yang cuman halu, bukan milik kalian tapi kalian bermimpi untuk memiliki tentang Pulau Pasir. Nah, itu upacara pengibaran bendera untuk menyatakan Pulau Pasir milik Australia ada di sini. Ya, tercatat dalam buku ini. Buku ini berjudul Petualangan Nelayan Tradisional Indonesia ke Perairan Australia dan Pulau Pasir dari Masa ke Masa. Ya, ini karya dari Opa Age Hasar Mawit Neti. Ya. Siapa yang berminat buku ini hubungi saya. Jadi siapa yang berminat dengan buku ini silakan hubungi beta nanti. Beta akan meneruskan kepada beliau supaya dikirim ke alamat kalian. Perantara ini kan sudah di perantara ini. Tapi satu buku berapa? Ya? Satu buku berapa? Kalau biasa? ini, kalau ini di pasaran di Jawa itu 40.000 rupiah. 40.000 rupiah. Tetapi untuk kita bersaudara di Kupang di NTT ini ya 30.000 paling rendah. Itu di luar ongkos kirim? Ya 30.000 paling rendah. Jadi kalau misalnya perantara bisa dapat lebih dari 30.000 ya itu lebih keuntungan. Oh kalau beta tidak. Maksudnya beta hanya mau kasih supaya masyarakat bisa membaca supaya membuka wawasan mereka. Beta tidak ambil untung. Beta hanya kasih tahu bilang ini 40.000 tapi kalau dalam NTT 30.000 terus 30.000 saja. Ongkir ditanggung sendiri. Ya begitu. Jadi supaya kita jangan bermimpi yang bukan-bukan. Ayo. Ibaratnya istri orang kita bermimpi bahwa itu istri kita. Ya itu. Wilayah NKRI berdasarkan hukum internasional yang kita sebut asas uti possidetis juris adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Dan dalam konteks ini Pulau Pasir atau Asmorif tidak pernah menjadi bagian dari
wilayah Hindia Belanda. Dengan demikian ketika Indonesia merdeka, Asmorif tidak pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI. Dan dalam prakteknya, pemerintah Hindia Belanda juga tidak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir atau Asmorif oleh Inggris. Kemudian kalau kita lihat praktek Republik Indonesia, atau kita lihat pada misalnya Deklarasi Juanda tahun 1957, kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 4 PRB tahun 60, Pulau Pasir atau Asmorif tidak masuk dalam wilayah atau dalam peta NKRI sejak tahun 57, tahun 60, maupun pada peta-peta yang dibuat setelah itu. Jadi dalam konteks ini memang Indonesia tidak pernah memiliki atau tidak punya klaim terhadap Pulau Pasir atau Asmorif. Kemudian untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat, khususnya nelayan tradisional yang ada di NTT, Indonesia dan Australia membuat perjanjian untuk mengakomodasikan kepentingan mereka itu melalui MOU yang ditandatangani pada tahun 1974. MOU ini kemudian disempurnakan lagi dengan perjanjian tahun 1981 dan 1989 yang kita kenal secara umum sebagai MOU Box. Di dalam MOU ini diatur mengenai hak nelayan tradisional NTT untuk melakukan kegiatan atau melaksanakan traditional fishing rights di perairan sekitar Asmorif dan gugusan pulau-pulau lain di sekitar itu, yang memang sejak dahulu menjadi wilayah di mana nelayan tradisional NTT mencari ikan.